Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada kesempatan hari ini, kita akan belajar tentang tema 1, subtema 2, pembelajaran 1, 2, dan 3. Sebelum kita mulai pada pembelajaran hari ini, lebih baik kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan belajar tentang tema pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 2, pembelajaran 1, 2, dan 3. Pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Pembelajaran 1. Nah, sebelum kita mulai pembahasan materi, Ibu ada pertanyaan. Yang pertama, apa sih yang kamu ketahui tentang pertumbuhan dan perkembangan? Yang kedua, apakah kita mengalami pertumbuhan dan perkembangan? Oke, kita akan bahas ya. Yang pertama, pertumbuhan adalah perubahan ukuran secara keseluruhan, fisik seperti tinggi badan dan berat badan. Sedangkan perkembangan adalah perubahan individu, baik secara struktur atau fungsi organ, melalui kematangan dan proses belajar sepanjang hayat hingga meninggal dunia. Kita juga mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan manusia terjadi sejak di dalam kandungan. Nah, di PowerPoint sebelah kanan, kita akan melihat beberapa perkembangan yang ada pada manusia. Yang pertama, ada tahapan bayi. Yang kedua, tahapan balita. Yang ketiga, tahapan anak-anak. Yang keempat adalah tahapan remaja. Yang kelima adalah tahapan dewasa. Dan yang keenam adalah manula. Setelah lahir, pertumbuhan manusia bertambah besar dari bayi hingga dewasa. Pertumbuhan manusia akan berhenti setelah dewasa. Namun, perkembangan emosional dan pikiran manusia terus berkembang. Bertambah berat dan tinggi badan merupakan salah satu contoh pertumbuhan. Kekuatan tangan manusia juga mengalami perkembangan. Bertambah berat dan tinggi badan merupakan salah satu contoh pertumbuhan. Kekuatan tangan manusia juga mengalami perkembangan. Kekuatan tangan dapat dilatih melalui kegiatan olahraga dan menari. Nah, gerakan tari terbagi menjadi dua ya anak-anak. Yang pertama ada gerakan kuat dan gerakan lemah. Yang pertama contohnya gerakan kuat adalah mendorong meja. Yang kedua adalah contoh gerakan lemahnya memegang kapas. Nah, kita lanjut ya. Penjumlahan bilangan ribuan ada dua teknik atau dua cara. Yang pertama, teknik tanpa menyimpan. Yang kedua, teknik dengan menyimpan. Nah, Ibu kasih soal ya. Kita lihat di sebelah kanan. Contoh penjumlahan tanpa teknik menyimpan. Di sini, Ibu kasih contoh, ada bilangan 2453 ditambah 1122. 3 ditambah 2 sama dengan 5. 5 ditambah 2 sama dengan 7. 4 ditambah 1 sama dengan 5. Dan 3 ditambah 1 sama dengan 3. Nah, itu merupakan salah satu teknik menyimpan. Nah, yang berikutnya adalah teknik menyimpan. Ada bilangan 2693 dan 5604. 3 ditambah 4 sama dengan 7. 9 ditambah 0 sama dengan 9. 6 ditambah 6 sama dengan 12. Nah, angka yang pertama itu diletakkan di bagian atas, sedangkan posisi angka kedua diletakkan di bagian bawah. Nah, contohnya seperti ini. Yang berikutnya 2 ditambah 5 sama dengan
7, ya benar. Nah, ditambah 1. Kenapa Bu ditambah 1? Karena ada bilangan yang sebelumnya yang disisipkan di bagian atas. Berikutnya pembelajaran 2. Setelah kita melakukan gerakan merangkak, sebaiknya kita melakukan pemanasan terlebih dahulu agar tidak cedera otot. Biasanya dilakukan ketika kalian sebelum melakukan olahraga. Gerakan merangkak. Sebelum kita melakukan gerakan merangkak, sebaiknya kita melakukan pemanasan terlebih dahulu agar tidak terjadi cedera otot. Contoh gerakan merangkak, kalian bisa lihat di sebelah kanan. Langkah-langkah sebelum melakukan lomba merangkak. Yang pertama, buat garis start atau finish. Yang kedua, berbaris di depan garis start. Yang ketiga, setelah diberi aba-aba, merangkaklah sampai garis finish. Jika sudah sampai ke garis finish, kembalilah ke garis start. Anak yang cepat sampai ke garis start itulah yang menang. Manfaat merangkak yaitu memperkuat otot tangan dan kaki. Nah, setelah kita belajar tentang merangkak, yaitu selebihnya kita belajar tentang menghargai perbedaan, karena setiap manusia dilahirkan berbeda. Tinggi dan berat badan manusia, karena setiap orang memiliki tinggi dan berat badan yang berbeda. Ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang gemuk, ada pula yang kurus. Perubahan tinggi badan dan kekuatan adalah contoh pertumbuhan dan perkembangan manusia. Yang berikutnya, faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Yang pertama, ada makanan. Makanan yang kalian konsumsi itu dapat mempengaruhi pertumbuhan kalian. Yang kedua adalah olahraga. Yang ketiga adalah faktor yang diturunkan oleh orang tua. Jadi, setiap orang memiliki pertumbuhan dan perkembangan yang berbeda-beda. Maka kita harus saling menghargai. Sikap saling menghargai atau menghormati termasuk pengalaman sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbol kedua adalah rantai emas. Berikutnya pembelajaran 3. Makanan bergizi. Makanan bergizi. Makanan bergizi akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Makanan bergizi disebut juga dengan makanan 4 sehat 5 sempurna. Makanan 4 sehat 5 sempurna meliputi makanan pokok, makanan pauk, sayur, buah, dan susu. Nah, kita bisa lihat gambar yang ada di sebelah kanan ya. Makanan-makanan tersebut mengandung gizi seperti karbohidrat. Karbohidrat sendiri terdapat pada nasi, jagung, dan ketela. Yang kedua protein. Protein sendiri terdapat pada susu, daging, tempe, dan sebagainya. Yang ketiga vitamin. Terdapat pada sayuran dan buah. Yang keempat adalah mineral. Terdapat pada ikan, susu, dan sayuran. Yang kelima adalah lemak. Terdapat pada daging dan susu. Contoh makanan yang perlu kita hindari. Yang pertama ada permen, yang kedua es krim, yang ketiga coklat. Menyelesaikan soal berbentuk cerita. Pak Samsu menjual buah melon hasil panen perkebunannya. Kebun Pak Samsu menghasilkan 2 truk melon. Pertama memuat 1.200 buah. Truk kedua memuat 1.600 buah.
Yang ditanyakan, berapa jumlah buah melon Pak Samsu? Oke, yang pertama cara menyelesaikannya diketahui dulu ya anak-anak. Diketahui truk 1 itu berjumlah 1.200, truk kedua 1.600. Nah, ditanyanya apa dari pertanyaan itu? Ditanyanya jumlah hasil panen Pak Samsu. Nah, baru kita jawab. Truk pertama 1.200 dan truk kedua 1.600. Kita jumlah. Dari 1.200 ditambah 1.600 hasilnya 2.800. Jadi jumlah hasil panen Pak Samsu adalah 2.800 buah melon. Soal yang kedua, Pak Kamil memiliki 2 buah kolam lele. Kolam pertama berisikan 2.300 ekor lele. Kolam kedua berisikan 2.700 ekor lele. Yang ditanyakan berapa jumlah lele yang dimiliki Pak Kamil. Oke, kita selesaikan. Diketahui kolam 1 berjumlah 2.300, kolam kedua 2.700, dan ditanyanya apa jumlahnya. Jumlahnya diketahui 2.300 ditambah 2.700 hasilnya adalah 5.000. Jadi jumlah lele Pak Kamil adalah 5.000 ekor. Oke, demikian pembelajaran tema pada hari ini. Sebelum kita tutup, marilah kita baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.